Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Dava Rizky Pramana bersama kedua teman saya yang bernama Lina Anggita Ahsani dan juga Nepsta Elin Luis Bertania dari kelompok 12 akan membersamai teman-teman sekalian dalam pembelajaran coding SD. Oke, dewasa ini permasalahan yang sering terjadi dari anak-anak hingga orang dewasa tak jauh dari kondisi tubuh. Obesitas contohnya. Obesitas merupakan kondisi di mana seseorang memiliki lemak tubuh yang berlebihan. Kondisi tersebut tentu dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah pencegahan, dimulai dari diri sendiri tentunya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan cek kondisi tubuh dan memperhatikan massa tubuh. Untuk mengecek kondisi tubuh apakah kelebihan berat badan ataupun enggak, itu perlu perhitungan menggunakan rumus. Oleh karena itu, di sini kami kelompok 12 dalam mata kuliah pembelajaran coding SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufik Dwi Putra akan membuat suatu program yang bertujuan untuk mempermudah perhitungan berat badan tersebut. Program yang akan kami buat ini memuat dua bentuk, yaitu berbentuk flowchart dan program C++. Berikut ulasannya. Sebelum menuju ke pemrograman C++, kita akan membahas terlebih dahulu terkait flowchart-nya. Nah, sebelumnya flowchart itu apa sih? Flowchart sendiri merupakan untaian chart atau simbol gambar yang menunjukkan flow atau aliran. Flowchart merupakan algoritma yang ditulis dengan notasi grafis. Flowchart biasanya digunakan untuk menggambarkan prosedur dari pemrograman yang akan dibuat. Nah, pada kesempatan kali ini, program yang akan kami buat adalah program berat badan ideal. Nah, berikut ini adalah tampilan dari flowchart yang kami buat. Nah, pada bagian flowchart paling atas terdapat simbol terminator yang menunjukkan titik awal flowchart. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa simbol yang dinamakan predefined process yang digunakan untuk mendefinisikan variabel atau mendeklarasikan variabel yang ada pada flowchart. Di antaranya terdapat variabel gender, kemudian BB, TB, dan lain sebagainya. Nah, untuk variabel gender kami menggunakan tipe string. Kenapa kami menggunakan tipe string? Hal ini dikarenakan string digunakan untuk menampung nilai berupa teks maupun karakter. Gender sudah pasti nantinya akan menghasilkan nilai berupa pria atau wanita yang tentu saja berupa kata. Nah, untuk real TB, real BB, dan seterusnya, mengapa menggunakan real? Hal ini dikarenakan real digunakan untuk menampung nilai berupa bilangan real dalam matematika. Nah, setelah mengenalkan variabel-variabel yang terdapat pada flowchart, di sini terdapat output selamat datang dan juga output masukkan gender Anda. Hal ini berarti bahwasanya output atau tampilan yang akan pengguna lihat pertama kali saat menjalankan program ini adalah selamat datang di program penghitung berat badan ideal, kemudian masukkan gender Anda. Nah, setelah ada output masukkan gender Anda ini, para pengguna bisa menginput gendernya. Setelah pengguna menginputkan gender pria, maka pengguna akan dibawa pada flowchart true. Nah, di sini tampilan pertama yang akan muncul adalah masukkan tinggi Anda, kemudian pengguna bisa menginput tinggi badannya, kemudian di bawahnya terdapat output masukkan berat badan Anda, sehingga nantinya pengguna bisa menginput berat badannya. Nah, di bawah ini terdapat operasi matematika untuk menghitung variabel dari BB ideal dan juga BMI. Setelah nilai atau data yang dimasukkan pengguna tadi nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus tersebut untuk diolah. Nah, setelah diolah nanti akan muncul output berat badan ideal Anda adalah bla bla bla, yakni hasil dari perhitungan BB ideal, dan juga output body mass index atau BMI Anda adalah BMI yang muncul dari hasil operasi di atasnya. Nah, setelah itu akan muncul beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah apabila BMI lebih besar dari 30, maka akan bernilai true. Dengan output yang muncul atau tampilan yang muncul di layar para pengguna adalah tubuh Anda berada status kegemukan atau obesitas. Nah, kemudian apabila BMI-nya lain selain dari 30 atau selain dari lebih besar dari 30, maka akan dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan lain seperti halnya apabila BMI-nya lebih besar dari 25 dan BMI kurang dari sama dengan 29,9, nanti akan muncul tampilan
tubuh Anda berada pada status kelebihan berat badan. Begitupun seterusnya hingga BMI kurang dari sama dengan 18,5. Nah, di sini terdapat output false. Atau maksud saya false, terdapat output terjadi kesalahan dalam menginput gender. Ini akan muncul apabila ketika pengguna salah atau typo dalam memasukkan gendernya selain pria atau wanita tentunya. Setelah tadi kita membahas mengenai kondisi apabila true, yakni apabila gendernya pria, sekarang kita akan beralih membahas flowchart dari apabila kita dihadapkan pada gendernya adalah wanita, jadi bernilai false. Nah, sebenarnya untuk flowchartnya di sini sama saja dengan flowchart pada gender pria, yang membedakan hanya terdapat rumus yang berbeda di perhitungan berat badan idealnya. Untuk pengkondisiannya juga sama, dan nantinya program juga akan selesai apabila sudah selesai pada hasil BMI-nya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari flowchart yang telah kami buat. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari pemrograman C++. Nah, dalam pembuatan program penghitung berat badan ideal dan IMT ini sendiri, kami memilih menggunakan aplikasi kode blok dan bahasa pemrograman C++. Langkah pembuatan program ini yang pertama adalah membuat include IOStream. Di sini kami menggunakan include IOStream, yang mana fungsi ini berfungsi sebagai operasi input dan output. Kemudian kami menggunakan using namespace std, yang mana std ini sendiri berperan sebagai pendeklarasi fungsi, sehingga setiap kode yang berperan sebagai fungsi haruslah menggunakan std. Nah, untuk menyingkat penulisan std ini sendiri, kami menggunakan using namespace seperti ini. Untuk langkah yang ketiga yaitu kami menggunakan INT main, yang mana INT main ini sendiri berfungsi sebagai penanda program utama. Kode main yang diikuti tanda kurung berarti main sebagai fungsi. Fungsi ini haruslah diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian langkah yang keempat yaitu kami menggunakan string yang berfungsi untuk menyimpan data berupa teks. Nah, di sini kami memasukkan dua variabel yaitu variabel gender dan variabel jawab, yang mana kedua variabel tersebut nantinya akan diinput data berupa teks. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kami menggunakan float yang mana berfungsi untuk menyimpan data berupa bilangan pecahan, real maupun desimal. Nah, di sini kami menggunakan 4 variabel, yang mana keempat variabel ini memiliki potensi untuk data berupa desimal maupun pecahan. Nah, sebagai tampilan awal program ini, kami menggunakan cout selamat datang supaya pengguna dapat memahami maksud dan tujuan program yang kami buat. Ini kami juga menggunakan endline supaya kalimat-kalimat ini tidak berjejer. Nah, pada awal program, pengguna akan langsung diarahkan untuk memasukkan nama gender pengguna sendiri. Nah, untuk itulah kami menggunakan penghubung cout supaya kata-kata ini dapat tersampaikan kepada pengguna. Selanjutnya, jawaban yang sudah pengguna masukkan akan langsung tersimpan ke dalam data gender atau variabel gender. Kemudian kami menggunakan penghubung if-else yang berfungsi untuk menentukan pilihan dari suatu kondisi. Nah, jika tadi pengguna sudah menjawab gendernya berupa pria, maka pengguna juga akan langsung diminta untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan pengguna dalam satuan yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya, setelah pengguna memasukkan data yang diminta, data akan langsung diolah dalam rangkaian rumus berikut. Nah, ini kami menggunakan dua kondisi pria dan wanita dikarenakan keduanya memiliki rumus penghitung berat badan ideal yang berbeda. Pada wanita, tinggi badan akan dikalikan dengan 0,15 atau 15%, sedangkan pada pria, tinggi badan akan dikalikan dengan 10%.
Selanjutnya, setelah data dimasukkan, data juga akan langsung diolah untuk selanjutnya dihitung BMI atau Body Mass Index-nya. Di sini kami juga menggunakan penghubung if-else untuk menentukan status tubuh pada masing-masing pengguna. Kemudian program juga akan menampilkan status tubuh pengguna lengkap dengan penghitungan berat badan ideal dan BMI-nya secara otomatis. Nah, ini kami sudah membuat rentangnya yang didasarkan pada website Halodoc. Di sini kami akan memasukkan status pengguna berupa obesitas apabila BMI-nya mencapai 30,0 atau lebih dari 30. Selanjutnya kami akan masukkan pengguna dalam kategori kelebihan berat badan apabila BMI-nya mencapai 2,5 sampai dengan 25 sampai dengan 29. Selanjutnya kami akan memasukkan pengguna pada status tubuh ideal apabila BMI-nya berada pada kisaran 18,5 sampai 24,9. Selanjutnya pengguna akan kami masukkan ke dalam status kekurangan berat badan apabila BMI-nya kurang dari 18,5. Nah, ini juga terjadi pada gender wanita, hal yang sama juga terjadi. Selanjutnya, apabila tadi pengguna salah menginput gender, maka yang akan terjadi pada program adalah program akan menampilkan teks berupa terjadi kesalahan dalam menginput gender. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan program dari C++ ini sendiri. Nah, ini sudah ada langsung selamat datang di program penghitung berat badan ideal. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan gender, misalnya wanita. Ini pengguna akan diminta memasukkan tinggi badan pada satuan cm. Kemudian diminta untuk memasukkan berat badan dalam satuan kilogram, misalnya 70. Nah, di sini pengguna akan langsung ditampilkan berat badan ideal yang seharusnya dimiliki pengguna adalah 51 kg. Selanjutnya body mass index atau BMI pengguna adalah 27, sehingga tubuh pengguna pada saat ini berada pada status kelebihan berat badan. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.